Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hari besar, ini hari yang diagungkan Allah. Bulan Muharram termasuk dalam Al-Quran bulan yang diagungkan dan dimuliakan. Sampai-sampai kita disuruh puasa. Besok kalau tidak puasa satu hari Muharram. Sampai nanti tanggal 10 namanya puasa Asyura. Kalau orang tua dulu kalau puasa Asyura macam-macam lah bubur dibuat. Entah apa isi bubur. Di sini ada buat. Ada kan? Mantap. Itu kejadiannya ketika Nabi Nuh alaihi salam mendarat di atas gunung Turki sana, namanya saya lupa. Iya. Sampai sekarang kapal masih ada. Tapi kapal udah menyatu dengan bebatuan yang di gunung itu. Nampak dari atas bentuk kapal itu nampak. Disitulah mendarat Nabi Nuh alaihissalam. Lalu kata Nabi Nuh, siapa yang hendak menyumbang pada hari ini, menyumbang bukojo, kita hendak buat bubu. Itulah semula bubu Muharram. Buat bubu lah. Pada saat itu sudah mendarat, masa siapa yang menyumbang? Datang gajah. Wahai Nabi Allah Nuh, aku menyumbang seekor kobau. Kata kobau pula, wahai Nabi Allah Nuh, aku menyumbang satu ekor kambing. Kata kambing pula, wahai Nabi Allah Nuh, aku menyumbang seekor ayam. Kata ayam pula, wahai Nabi Allah Nuh, aku menyumbang satu ekor burung. Kata burung pula, wahai Nabi Allah Nuh, aku menyumbang satu ekor belalang. Kata belalang, aku menyumbang satu ekor semut. Semua menyumbang pada saat itu bekojo untuk membuat bubur. Kata si apa? Kata si longlong tadi, si gajah tadi. Belalang, kau sikot-sikot sumbangan kau sombong. Aku tuh tengok kata gajah, yang aku sumbang kau bau sih. Kau apa sombong kau sumbang? Kata Nabi Allah Nuh, kata Nabi Nuh mengatakan, iyalah kata Nabi Nuh. Kau tengok badan dia belalang kan koci, wajar sumbangan dia koci. Kau kan badan kobau gajah. Wajarlah kau sumbang kobau. Yang tak wajar tuh kau gajah, kau sumbang seekor semut. Itu yang tak wajar. Jadi pada bulan Muharram ini kan kita mengumpul dana nih Pak ya. Wah, jangan macam apa pula Pak. Gajah nyumbang semut. Aduh gajah nyumbang semut ini. Masya Allah. Kita doakan siapa yang menyumbang pada acara kita malam ini, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah buka pintu joki untuk dia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Memang dari dulu udah begitu Pak. Ini sejarahnya perlu kita baca. Apa yang kita sumbang pada bulan Muharram ini? Jangan pula kita gajah somut si kuat sumbang. Duit ada tapi datanglah budak-budak ke rumah dia. Assalamualaikum kata budak. Salam. Ada apa nih ketua? Ini Pak, kami malam ini nak mengadukan ceramah tentang Maulid, tentang apa? Isra Merah apa? Muharram menyambut tahun baru Hijriah. Jadi kami nak buat di muka laman masjid kami itu, masjid kita lah Nurul Iman. Nanti kami buatlah acara, nanti penceramahnya Ustaz Zulfikar. Bilu acara malam kalah. Jam berapa? Ya solah, lepas sisa. Banyak tanya, udah tuh tunggu lah sumbangan dari tak cair gitu. Terakhir dibilang bikin muda nih lah. Wah, jadi jemaah Pak. Lewat aja lah dulu. Lewat. Jangan itu bakhil. Hidup ini tak dibawa semua, rumah-rumah tak dibawa, asal mati semua tinggal. Betul. Tinggal semua. Umat tokoh tinggal, betul.
Masa apa nih? Mohon maaf ya. Malah pula Ustaz ada rumah guru juga. Rumah tokop tinggal, motor tokop tinggal, kereta tokop tinggal, uang rumah tokop. Mabuk ya. Tinggal semua, betul nggak? Apa yang kita bawa? Amal kau itu yang kau bawa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita baca di belakang. 1 Muharram 1443 Hijriah, momentum evaluasi diri. Evaluasi diri itu menilai diri kita. Sejauh mana udah kita beramal soleh tahun yang lalu. Tahun lalu adalah selesai 1442 1442 Hijriah udah selesai, tutup buku. Sekarang buka lembaran baru 1443 Hijriah. Evaluasi gitu, nilai gitu. Apa dah buat pada tahun yang lalu? Salat aku bagaimana? Puasa aku bagaimana? Zakat aku bagaimana? Baca Quran aku bagaimana? Mengaji dan lain sebagainya bagaimana? Apakah udah pas apa belum? Nilai. Jangan sibuk menghitung nota. Nota apa? Keuntungan aja ngawa itu. Babo dapat pedagang hasil lain. Hitung. Berapa udah rekening bank udah kita simpan duit itu, berapa simpanan yang udah kita simpan itu. Jangan itu aja. Tapi coba kita evaluasi kita pada malam ini. Udah berapa banyak amal dan dosa kita buat. Aku saya salut dengan anak-anak muda ini tadi. Lanjutkan terus perjuangan kalian. Lanjut. Ini zikir istiqosah, istighfarnya banyak tadi. Kemudian memuji Allah, masya Allah, lembut hati kita. Ini kadang dunia jo yang masuk, aku tak kawas saja lagi di dunia jo masuk, betul. Asal bangkit tidur yang di pojokan, yang dipikirkan apa yang dimakan. Dah dunia bikin nih. Udah, asal siang kamu mulai kita pokoknya untuk dunia gitu. Sampai malam itulah pikir yang sembahyang lonjah terus, yang ibadah tinggal terus, kewajiban lonjah hilang terus. Ini musajid gitu nih, Ustaz ramai jemaah gitu. Alhamdulillah. Ini musajid ini luar biasa. Pintu berkah dibuka di sini kalau kita berjamaah. La fatahna alaikum barakatun minas sama. Allah akan buka pintu berkah dari langit diturunkan di kampung nih. Kalau masjidnya makmur, betul. Ramai kan masjid gitu. Dulu musola kalau tak salah nih Pak. Saya pernah lewat sini. Saya tengok masya Allah. Walaupun kata uang Abu Nawas tak apa Ustaz. Itu kan kata uang aja. Yang penting kualitas jamaahnya. Dengan aktif 5 waktu dibuka dan kita sujud berjamaah di sini. Masya Allah. Bahkan kata Nabi, seorang lelaki yang datang ke masjid berjamaah, dia di masjid, siapa yang menjadi tanggungan dia di rumah? Anak dia, istri dia, mentua dia, mama ayah dia mungkin ada di rumah. Siapapun yang jadi tanggungan dia, semuanya dapat berkah dari rumah itu. Gara-gara dia datang ke masjid. Bayangkan, awak yang datang berjamaah, semua dalam rumah itu berkah semua. Itu pun kadang awak malas kadang. Asal datang asal sebedongan azan dengan hayya 'alas shalah. Udahlah kau ajalah katanya. Abantai main truk di kode kelap. Gaduh suk mati suah. Tak bisa menyebut la ilaha illallah. Dibisi kalau bikin kawan tu. La ilaha illallah. Mengelak dah. Memang bawa tu kejadian.
Pak. Kerja dia. Awang apa geleng kan ni? Habis sebelah sana enggak? Sih. La ilaha illallah. Mang geleng. Punya datang kawan dia yang selanjutnya Kak Ira main sama dia di warung. Tunggu Pak, tunggu coba. Mengapa kau? Coba. Ini kan elok ni kamu. Mengapa? Keluarlah HP dia kan. Keluar. Asal keluar tu, tunjuklah muka dia. Wah, ulang meninggal. Uang ni hayat semua. Mengapa dia meninggal kau tunjuk Nabi tadi? Ini bala onam. Bala onam dalam api. Bayangkan. Ayo lah. Kita ni bu, Pak. Apa yang kita pastikan dalam dunia ni, itu yang kita buat mati. Banyak udah saya tengok udah. Bahkan majalah-majalah itu dari Malaysia, dari mana pun banyak menceritakan sejarah. Apa yang dipastikan itulah dibuat mati. Evaluasi kita. Hitung diri kita. Hasibu anfusakum. Perhitungkan diri kalian sebelum datang perhitungan Allah. Inilah masuk bulan Muharram 1 Hijriah, ya, tahun baru Hijriah 1 Muharram. Kita mengevaluasi, menghitung diri kita berapa banyak udah amal kita buat dan berapa banyak udah kesalahan dosa kita buat. Bu, yang di sana Bu, udah minum? Udah. Ibu-ibu, Masya Allah Bu, perhitungkan. Kadang emak-emak ini, mohon maaf, emak-emak ya, saya tidak menyalahkan. Kadang lihat ibu-ibu tuh kadang baik, dia tidak mengaji. Bang, aku nak ngaji bang. Tapi aduh, dosa di situ. Kenapa? Oh iya, itu. Pak, yang apa sir? Kan sorry kita. Enggak songkok dia. Udah. Nampak wajah Ustaz ini? Nampak. Mumpul dulu nih, yang ini nak dia apa? Ini apa nih? Streaming enggak? Iya. YouTuber juga sama. Masya Allah, YouTuber juga. Jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya. Subscribe, like and share. Gitu lah, channel Ustaz gitu ya. Ya Tarim, ya Tarim. Subscribe. Zaman sekarang zaman medsos Pak, media sosial. Udah banyak anak-anak gitu sendiri pun meninggalkan TV, betul nggak? Kebanyakan HP gitu tengok. Ini misi orang Yahudi yang nak menghancurkan anak-anak kita nih. Tapi tidak bagi pemuda-pemuda hijrah, remaja-remaja hijrah yang udah hijrah ke jalan yang benar. Tidak menjadikan lalai dia media sosial itu macam Facebook, macam YouTube, macam WhatsApp. Tidak lalai. Kenapa? Dia gunakan sebagai media dakwah. Saya memikir gitu kok. Ayo saya buat ceramah-ceramah pendek, masukkan ke YouTube. Nanti bapak tengok ya, nanti dalam YouTube tuh klik aja lah Ustaz Zulfikar SPJI, nampaklah ceramah saya itu. Ustaz ini promosi ya, sekali-kali boleh lah. Jangan lupa subscribe. Ya, kita gunakan media yang dibuat oleh orang Yahudi ini untuk apa? Untuk dakwah, mengingatkan kita satu sama lain. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Kita saling menasihati dengan yang hak dan bersabar kita dalam kebaikan ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengevaluasi kita. Sebab banyak kebaikan yang kita buat, amal soleh, berjamaah kita di masjid ini mungkin agak kurang. Ayo kita aktifkan. Kita aktifkan lagi untuk berjamaah tiap waktu. Kalau ada silap salah kata, biasalah. Nama pun manusia, betul baik.
Aku malas aku sama pengurus masjid ini, agak kasar mulut. Namun manusia. Sadarlah engkau wahai insan. Insan itu diambil kata nisyan, artinya lupa, lalai, banyak silap, banyak salah. Itulah kita. Dan kalau pula sesama kita berjamaahnya ada yang silap salah, kombo yang tak cocok, maafkan aja udah. Kita manusia. Ustaz begitu, Bob. Kita tak lepas daripada kesalahan, kita tak lepas daripada kekurangan. Ramaikan masjid ini dengan berjamaah, sukseslah acara mau Muharram gitu pada malam ini, karena kita sudah mengevaluasi diri kita. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini malam apa? Hah? Malam Minggu. Malam Selasa. Nak copot aja. Ya, malam Selasa ini kita buat, kita jadikan, kita abadikan, karena kita buat satu acara, walaupun tak bosan, tapi memang gaungnya luar biasa, antusias gitu untuk meramaikannya. Anak-anak remaja kan luar biasa. Anak-anak remaja ini kata Ustaz yang menyampaikan, kalianlah nanti akan meneruskan generasi-generasi yang akan datang. Ini kami ini bakal nak kumpul tanah ni, tak lama lagi bakal mati semua. Ustaz doakan mati? Tidak, mati itu pasti. Betul Pak? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap penyawa pasti mati. Idza jaa ajaluhum, apabila sampai ajal seseorang, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda sesaat, wa la yastaqdimun, dan tidak bisa dipercepat. Siapa minta mati tidak bisa. Ya Allah matikan aku ya Allah, tidak bisa, karena belum sampai ajalnya. Jadi apalah Ustaz, yang kita takutkan itu bukan matinya, yang kita takutkan bakal nak mati itu apa? Udah ada tak bakal loh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datanglah malaikat mencabut nyawa, malaikat Israel. Hendak dicabutlah ruh orang yang beriman tadi dari matanya. Kata roh yang dalam batang jasad tadi mengatakan di matanya, wahai malaikat, ini mata tidak pernah lalai melihat Al-Quran, melihat kebesaran-kebesaran Allah. Jangan kau cabut di sini. Udah, pergi malaikat Israel ke bola telinga pula. Wahai malaikat Israel ke telinga pula. Ini jangan kau cabut ruh dari sini. Ini telinga tak pernah lalai, senantiasa mendongak tausiah agama, mendongak nasihat-nasihat yang baik, selalu digunakan. Tak jadi itu ke situ. Pergi itu ke kaki. Semua menjawab. Kalau udah beriman semua menjawab. Oneng kepada malaikat Israel, berangkat dia bertemu dengan Allah. Ya Allah ya Rabb, mengadu kepada Allah. Mengabung. Itu hambamu ya Allah. Aku datang ke mata tak dikasih cabut nyawa. Aku datang ke telinga tak dikasih yo. Aku datang ke kaki tak dikasih yo. Jadi macam mana? Iya memang orang beriman macam mana lagi? Maka dipanggil Allah lah dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i, keluarlah engkau, rabbiki radiyatan mardiyah, keluarlah engkau. Dipanggil ruh itu keluar. Masya Allah, sadap matinya orang beriman. Kalau yang tak beriman itu betul mengontok semua. Dari tangan, dari kaki, dari telinga, dari mata, semua. Sekali ngontok. Itu mau tetap lihat apa tu? Mati terus. Kalau orang beriman tu polan-polan, kemudian dipanggil pula lagi, keluar menghadap Tuhan. Apakah tidak pernah tercemplungkan kita
Keinginan kita seperti itu, yang jelas pastinya kita bakal semuanya di situ. Betul nggak Bu? Apalagi akhir-akhir ini bom udah nggak meninggal lagi. Bu? Betul Bu? Kan? Di posisi tempat saya tuh, mana dalam satu hari 5 orang meninggal. 5 orang dokter kan? Di Tanjung Tiram, di Gang Indrayaman, malamnya anak meninggal apa semua gaib, pengayu dia pula meninggal. 2 jenazah lah memang. Itu artinya mati itu sangat doka. Jangan pernah gitu gantungan, Allah Ustaz karena aku sehat aja. Betapa banyak gitu tengok tadi pagi sehat, potong dia mati, meninggal. Mohon maaf. Pagi eloknya nyapu laman kres. Potong aja meninggal kata Wak. Iya orang meninggal. Itulah kehidupan. Tujuan kita hidup ini bukan dunia. Tujuan kita hidup dalam dunia ini adalah akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik. Khairun, jauh lebih baik laka minal ula, daripada dunia ini. Itulah tujuan kita hidup. Kalau lah tujuan kita hidup nak mengambil dunia semata, siaplah. Asal mati awak menikah bini awak dengan brondong manis. Meninggal awak Pak, wah menikah pula bini awak. Bisa tinggal semua ni. Mati pula omak ni, meninggal pula omak ni, udah bapak udah. Seminggu ialah menangis wajah. Sebulan depan ini nyanyi ya. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan. Itu ayah pula. Sebulan dah lah. Pandai nyanyi. Aku sudah tak tahan dicekam kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan janda. Mohon maaf ya. Allah ngomong kosong dibilang itu. Dek kaulah segala-galanya, dek kaulah bintang di langit, kaulah bulan, kaulah segalanya matahari. Tapi aku kata dia. Lautan akan kudagi, gunungan akan terbalik lah. Gunung akan kudagi, lautan akan kuseberangi. Wangak dia tu, asal mati dia Pak. Adalah mama histeris dia. Pergiakan aku masuk. Ini bin lagi sudah masuk dalam kubur. Orang ni pun mengarang-arang lah. Jangan lu. Udah pilihan aku nak menyusul lagi aku ni. Pala aku nak masuk aku. Tak nak masuk. Dah aku nak balik lagi tu. Ni anda. Enggak aja. Tidak bisa. Kalau dah mati, selesai semua. Lagu Bang Haji Roma Irama kan ada. Badan pun tak berharga. Apa lagi? Sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta tak lagi mau bersama. Tak bersama lagi, udah habis selesai. Itulah yang kita puja-puja, itulah yang kita sayangi. Bukan berarti habis mengaji negara udah bersuik-suik di rumah. Bang, kita usah kita lagi apa-apa lagi bang. Kita usah ada arti itu. Jangan tuh ya. Kamu galau lah rumah tangga kan. Artinya jangan sampai kita lupa kepada Allah. Silakan jalani kehidupan ini dengan baik. Silakan. Patut kita sayangi anak istri kita, sayangi. Patut kita sayangi suami kita, sayangi. Tapi jangan sampai cinta sayang kepada suami istri mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang perlu. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasibu anfusakum. Hisab, perhitungkan diri kita sebelum datang nanti perhitungan Allah. Hidup tidak punya kesempatan 2 kali.
Sekali inilah kesempatan hidup kita. Udah mati man bisa kita hidup lagi. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tanam amal ibadah dalam kehidupan kita. Iya kan, Bro? Ibu datang mengaji, ini kan kita mengaji. Pengajian gitu. Ini pahalanya luar biasa nih, Pak. Kata Nabi 1000 rakaat kita buat ketika kita datang ke majelis pengajian. Mudah-mudahan dapat kita 1000 rakaat malam ini. Amin. 1000 rakaat. Siapa yang datang dari rumahnya ke majelis ilmu, ke majelis pengajian, Allah balas dengan 1000 rakaat balasannya. Awak jangan kendak 1000 rakaat, 23 rakaat sembahyang tarawih juga Allah esok. Betul enggak? Asal malam lo jadwal malam tak tengoklah Ustaz Manu malam ini isi. Wah, ini lambat nih. Ini lambat Ustaz, ini lambat nih. Al-Fatihah lambat leleh namanya. Nyosal betul lagi sembahyang ini. Lama betul siapa jam 10 siapa. Awak adalah sediakan kolak pisang di rumah tu, rencana nak makan lagi balik tarawih. Pun habis 10. Diserang budak-budak ni habis, tinggal tampil terus. Gara-gara imamnya lambat. Apa nak ngojo 10 rakaat? 23 rakaat aja. Wah, ini pula bapak malam ni pas pula imamnya gas-gas konten ni. Wah, itu tak ada lagi poin no. Macam-macam bisa dompet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Masih lagi Allah Akbar. Lalu sami Allah man hingga terakhir tumbang nenek di belakang. Allah. Tumbang. Manjo itu orang belakang. Pak Imam. Apa belakang tu? Tunggu aja. Mengapa? Ini nenek di bangsa nenek ya. Bangsa. Melong datang lah. Ngapa cik. Buka lah mata nenek tu. Siapa imam tadi? Ini cik Imam sepuh hawa tu. Oncang mana kau pula? Awak ni serba salah. Imam lambat. Tak sembahyang. Imam goncang awak ngapa? Aduh. Datang kita mengaji majelis taklim ini luar biasa pahala. 1000 rakaat. Bayangkan. Hendak mengojokan tarawih 23 rakaat aja. Hendak betul-betul lah, Pak. Ini 1000 rakaat. Duduk, diam, dongakan. Balik kalang, simak, ingatkan kembali, amalkan. Masya Allah. Man kharaja talabul ilmi, kata Nabi. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berniat untuk ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berjihad di jalan Allah. Maaf Bapak Ibu, kok sampai takdir gitu malam nih, mati lagi gitu, mati jihad gitu. Bunyi menjelengkan, itu hadis Nabi. Uang yang mati jihad 3 yang tak akan diogasokan. Apa itu Ustaz? Yang pertama sakit sakaratul maut tak diogasokan. Macam mana sakit Ustaz? Kata Nabi macam kambing di kulit hidup. Masya Allah. Tanpa disaboli kambing di kulit hidup. Macam itu lah sakit. Yang kedua kata Nabi tidak akan merasakan siksa kubur. Aduh siksa kubur Ustaz. Aduh Nabi berlindung. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung daripada azab kubur. Kata Nabi. Yang ketiga, dia tidak akan merasakan sulitnya hari berhitungan. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru ini yuk kita buat perencanaan baru. Sebagaimana Nabi hijrah, Nabi berangkat dari Makkah ke Madinah. Kalau kita tengok sejarah sirah nabawiyah itu, bagaimana Nabi berangkat hijrah, itu banyak yang mendukung. Sahabat yang menggantikan Nabi bergolek di tempat tidur dia namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib
Thalib. Betul? Betul? Betul. Kata Nabi Ali, ya Rasul, kau gantikan tempat tidur aku ni, kau tidur di sini. Karena malam karang 14 pemuda anak membunuh aku. Jadi kaulah menggantikan tidur di sini. Apa kata Sayyidina Ali? Sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku taat. Itu pemuda dulu. Oh, pemuda sekarang langsung gitu. Udah tahu nyawa itu tanduk dah. Mat kata Pak. Kau tidur sini Mat, aku malam ini aku bunuh. Kau tidur sini. Saya udah bilang gitu kan. Tak usah Ustaz aja lah. Ali dia tidak akan takut. Dia akan dengar, dia akan taati. Kenapa? Perintah Rasulullah. Makanya pemuda-pemuda kita nih bagus buat kegiatan seperti ini, Bapak jemaah sekalian. Apapun yang dibuat nanti untuk siar agama, dakwah, pelumbuan, dukung terus. Inilah membuat mereka ini besok terbiasa. Kalau udah terbiasa, dialah menjadi apa besok? Menjadi generasi berikutnya. Dukung terus anak-anak gitu. Ini pelumbuan besok tahun muka, ditambah lagi pelumbuan. Dibuat pula omak-omak baca Yasin pula. Menghafal Yasin ya kan Mak? Omak-omak hafal Yasin. Siapa dapat juara nomor 1 kasih duit. Setuju Bu? Setuju. Aduh hasilnya wir Yasin ayu kan ada hasilnya. Atau bapak lumbu apa? Bapak apa ya? Nanti bikin nanti. Taktim. Wah, sekarang udah langkah. Baca taktim itu udah langkah sekarang dah. Memang membaca pakai surat itu banyak bisa. Hanya Rabbana la tu'akhidna in nasina bisa aja melagu. Wah, kalau udah pandai gitu melagu, Masya Allah, sadaq asal dibawa itu sadaq aja. Dibuat ini, biar meriah gitu. Sekedar kita menyumbangnya apa? Dibayar langsung oleh Allah, tidak akan pernah rugi uang penyumbang. Siapa yang menyumbang untuk agama ini tidak akan pernah rugi gitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, termasuk uang yang sungguh menyumbang, dia itu bertakwa kepada Allah, maka Allah cukupkan bagi dia. Jokinya dicukupkan Allah, tidak uang aja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kami yang akan mengasihi dia joki, dia sendiri pun tidak tahu, dia sendiri pun tak sangka-sangka. Itu ayat Quran. Jangan pernah Bapak Ibu awak berpikir, ini kalau aku numpang dengan habis lagi itu. Memang di mata kita habislah pula. Tapi Allah jamin di suatu hari ataupun di tempat-tempat tertentu nanti akan diganti apa yang kita sumbang. Jangan takut gitu. Agama kita ini yakin, percaya tidak akan pernah menyengsarakan bagi uang-uang yang beramal soleh. Man amila solihan min dzakarin aw unsah wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, fanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Maka Allah akan jamin kehidupan dia baik, jamin joki dia baik, jamin joki anak-anak dia, istri dia baik, keluarganya baik. Itu Allah yang bilang, bukan ustaz. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hijrah Nabi? Sayyidina Ali menggantikan tempat tidur dia. Berangkat sama Nabi masuk ke Gua Sur, bukan Jabal Nur ya, Jabal Sur. Ada jemaah haji, dia tak tahu Jabal Nur sama Jabal Sur itu sangkonya sama. Jemaah haji, aku masuk di Jabal Sur. Oh, Jabal Nur dia. Jabal Nur itu tempat Nabi menerima wahyu. Tidak pala tinggi mana, ada tanggo sekarang. Jabal Sur tinggi betul, tanggo tak ada, mengangkat naik ke atas. Jadi kalau dia udah separuh mau berangkat ke Jabal Sur, mana bisa? Kaki tak terangkat. Itu salah paham dia.
Naiklah Nabi ke Jabal Sur bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Masuk situ. Sebelum masuk ke dalam gua tu, Pak, ke dalam gunung tu, Jabal Sur tu, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, engkau di sini aja dulu, biar aku cek dulu dalam ni, nanti tak ada apa-apa pula dalam gua ni. Tapi dia janji Ustaz, tak usah ikut. Enggak lagi kan dia. Dengar ya. Bisa kan? Bisa? Oke. Lanjut. Terus. Lanjut. Mak usah pula tu. Urus saja, tak apa. Kalau satu tak apa, penting amplop aja. Dua aja. Masuklah Abu Bakar ke dalam Jabal Sur tadi, diperiksanya lah. Namun golok, lampu tak ada, senter tak ada, air golok, diperiksa dalam gua, pakai tangan dalam periksa. Aman. Kalau seandainya ada lipan ada kalau, tinggal gigit lah. Aman. Disuruh Nabi masuk. Ya Rasulullah, masuk. Artinya apa? Kalau seandainya yang celaka waktu itu dia yang celaka, Nabi tak akan celaka. Kalau gigit entah ulah apa kan gitu. Begitulah ketaatan para sahabat itu dengan Rasulullah. Sanggup jiwa raga nyawa pun sanggup dia korbankan. Saking cintanya dengan Rasulullah. Kita pun gitu Bapak Ibu. Jangan sampai kita tak cinta sama Nabi. Jangan sampai hilang kecintaan itu sama Nabi. Tapi di sini nampak saya tak cinta sama Nabi. Bukti kita ngadukan acaranya, betul tak? Ini bukti kita cintalah sama Nabi. Mau kita buat acara. Masuklah dalam gua tadi, duduklah Abu Bakar, duduk dia gini, diluruskannya kaki dua bola. Berpangkulah Nabi di sini dia. Dalam gua dia, Jabal Sur dia. Berpangku Nabi di pohon dia, di kaki dia sini. Tak berapa lama, tangan dia yang di samping ni dipatuk ular. Ular padang pasir tahu lah. Ular Arab. Arab kan semua tu tahu. Sampai ular pun tahu. Ono patuk. Atuh. Menggigil lunahan. Karena dia takut Nabi jago, tahan aja terus, pucat-pucat tahan. Bapak ibu ponak tak ponak gigit ular. Bagi yang ponak gigit ular merasa lah begini sakit. Ke jantung begini suatu. Dia menghambat pernapasan. Udah. Tak beranilah Abu Bakar dia nak menjoin. Anak kombo tak berani, kenapa? Takut Nabi jago. Nabi baru aja tidur. Begitulah setia kawan. Kalau seandainya Ustaz Zulfikar diajak Nabi waktu itu, mau mengangkat. Udah ya Rasulullah sakit bergigit ada. Kalau Ustaz Zulfikar, Abu Bakar lah pula uang. Ditahanlah sakit tadi. Saking sakitnya Pak, Bu, menetes air mata ni. Menetes air mata ni jatuh ke muka Nabi, keletes. Jatuhlah Nabi. Wahai Abu Bakar, hujan. Aduh menetes air ni. Tidak ya Rasul. Apalah ni? Air mata aku. Air mata kau sedih, wahai Abu Bakar. Tidak ya Rasul. La takhaf wa la tahzan. Kata Nabi, jangan kau takut, jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Tidak ya Rasulullah. Aku tidak takut, aku tidak bersedih. Jadi kenapa kau menangis? Tangan aku batu ular. Oh, kata Nabi. Aku sanggup tak apa pula. Mengapa tak komen, kata Nabi? Komen lah. Komen, subscribe, like, and share. Enggak begitu lah. Mengapa tak bilang? Itulah ya Rasul, aku takut kau terjaga ya Rasulullah. Sangkingkan sopannya dengan Rasulullah, Pak, Bu, tangan gigit ular pun untuk ya nahan sakit. Sini kata Nabi.
Dipeganglah tangan Abu Bakar tadi, dibaca Nabi Bismillah, hapus ludah. Bukan ludah-ludah, ang salah paham. Gitu, ludah biasa, gitu aja kan, angin-angin apa aja, angin-angin berembus saja. Ali tak apa lama, hilang terus, tak ada sakit. Itulah ludah Nabi. Tapi ibu jangan buat begitu so ya. Anak kalau gigit tali pantakalo sini yang ludah. Wah, tak anu terus. Rumah sakit pak terus. Berimpus budak. Lain ludah awak sama ludah Nabi lain. Itu ludah Nabi. Ludah Nabi itu mendatangkan berkah kesembuhan. Ludah awak datang laknat terus. Jemaah sekalian dimuliakan Allah. Ada Sayyidina Ali yang siap menjaga tempat tidur Nabi, menggantikan Nabi. Ada Abu Bakar yang siap hijrah berdua dengan Nabi berjalan. Ada lagi seorang wanita namanya Asma. Itulah yang tiap hari mengantarkan makanan Nabi di Gua Sur, di Jabal Sur. Namanya Asma. Bapak Nabi untuk lembu tu 3 malam. 3 malam untuk lembu. Bukan zona hijrah. Awak sedang menerima hasil saja. Nampaklah. Kok zaman Nabi dulu hendak sembahyang, hendak ibadah, Yahudi itu ada ya. Kafir Quraisy. Diumumkanlah di Mekah, siapa mendapat Muhammad kami kasih dia 100 ekor unta. Minimal dapat memotong kepala dia. Kami kasih 100 ekor unta. Diumumkan di Mekah. Digantung lah pengumuman. Pengabahan. Kalau zaman dulu kan pengabahan. Sekarang kan pengumuman. Barang siapa mendapati Muhammad hidup-hidup atau mati ataupun terputus kepalanya, kami kasih 100 ekor unta. Bayangkan. Satu biji unta jogo 50 juta. Itu pernah untuk second itu. Untuk kurus nak ngaji. Untuk cantik 80 juta. Atau salah 80 juta, 50 juta ya Pak yang hitung. 50 juta kali 100 babu dia. Hah? 5M. Aku tak pangsan doang ah. 5M woi. Bro. Mau kita gas kata dia. Boleh gitu. Bahasa enggak mencari Nabi Muhammad waktu itu. Menyuruhlah Nabi Lambun. 3 malam Pak perjuangannya hijrah Nabi itu. Awak sampai mau hasil kan Pak. Masjid doakan kadang tak datang. Nabi nak datang ke masjid. 100. Ono giling uang. Itu Muhammad giling bau. Giling enggak usah. Kumpul terus. Aja Pak. Itu sedang aja saudara Pak. Terbuka aja pintu masjid. Tidak ada giling. Nabi semenjak di Mekah tidak pernah sembahyang zuhur asar ke masjid. Tidak pernah dia sembahyang berjamaah ke masjid haram ini. Tak pernah. Kenapa? Karena kafir Quraisy ada di sini. Pernah Nabi sembahyang buka Ka'bah ke Allah. Sujud ruku, ambil bikin uang tu kotoran muntah tu. Diletak di atas Nabi. Kadang darah-darah untuk tu letak ke kepala Nabi. Awak sekarang aman. Jadi ada pula uang iseng-iseng pula, uang tak uang akal dah. Kau ngapa tak kau sujud kau sembahyang zuhur mengasar? Tengoklah Nabi. Kata Ustaz Zulfikar kan Nabi bilang dia tak pernah sembahyang berjamaah, sembahyang asar, sembahyang zuhur, mana pernah berjamaah di masjid. Tapi itu belah. Mak. Jadi kau anggap di kampung ada Yahudi kau bilang. Disangkonya ada uang Yahudi di kampung ni. Aku tak baik ni sembahyang zuhur, sembahyang asar di masjid. Nabi kan takut sembahyang asar, sembahyang zuhur di masjid itu karena ada kafir Quraisy, ada uang Yahudi di situ. Awak apa halangannya? Betul nggak Bu? Masya Allah, ibu-ibu datang ke masjid. Tapi janganlah datang ke masjid tak pakai telopong awak. Telopong disandang, kain ikat. Mana mak? Masjid. Tak buka semua. Jangan. Awak di sini nak mencari amal, balik mesti laknat awak.
Pertahankan amal ibadah di rumah, tutup aurat, sampai masjid dan balik pun tutup aurat. Dapatlah kita amal ibadah. Inilah hikmah gitu ya mengaji. Makanya jemaah sekalian, tengok strategi bagaimana Nabi hijrah. Kita malam ini hijrah bukan berarti kita pindah rumah, nak berangkat, nak pindah kamu tidak, pindah kelakuan. Bagaimana kelakuan yang buruk itu bisa diubah? Beransur-ansur, polan-polan. Mungkin berjamaah kurang aktif, sekarang dimulai diaktifkan lagi. Mungkin nengok Al-Quran itu, baca Quran itu jarang-jarang, sekarang dah mulai diaktifkan. Mungkin zikir itu udah lama tinggal, udah sekarang mulailah lagi dizikirkan lagi. Apa-apa menjadi amalan zikir kita. Mungkin ada pengaji dalam masjid ini, mungkin lama kita tak ikut, datang balik. Betul nggak Pak? Itulah nama hijrah. Bukan hijrah jadi itu pindah dari, tak pahala untuk di kampung ini. Yang penting kelakuan kita sudah dirubah. Ya Bu ya. Ibu-ibu mengaji pula jangan sampai lagi susu. Kadang emak-emak ini kurang paham, dia disangka amal ibadah itu mengalir terus. Waduh dosa. Sambil mengaji bilang, bang ini nak mengaji kami ini bang, aku nak mengaji bang, nak ikut ceramah pengajian. Oh gila kata lagi. Jangan lupa bang sesapu ke lantai ini. Tuh. Menyuruh lagi tak boleh. Kalau dia tidak bekerja tak apa. Ya. Jangan pula lagi disuruh pula. Sesekali bang tu sila pakai gaul. Mah tahu. Habis tu. Rasulullah begitu Ustaz. Rasulullah tu rajin menolong tapi tak pernah disuruh Aisyah. Pergi Rasulullah kan nak nyuci menjahit baju dia dijahit. Tapi tak pernah Aisyah tunggu. Ya Rasulullah jahit baju tak ada. Ya Rasulullah masak tak ada. Dia sendiri yang datang. Jadi kalau ayah-ayahnya suami ibu nak membantu tak apa. Tapi tak boleh awak suruh-suruh. Bang aku gila-gila ke pajak ni bang. Yo abang apa lah tujuan mula pajak baju-baju bang. Boleh tujuan mula kita. Terus dunia terbalik. Nah film sinetron dunia terbalik. Bini tu kemana merantau, laki tengok anak. Masak semua sini. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo di bulan Hijriah ini, di tahun baru Hijriah ini kita ubah. Kita mulai aktif kembali ibadah kita. Terutama kalau anda betul-betul istiqomah gitu dalam ibadah gitu ini, jangan lupa kita buat satu pengajian. Pengajian itu bisa memberi makanan batin untuk kita. Jangan makanan perutnya aja yang kita asal. Mohon maaf Bapak Ibu. Mau makan aja makan di perutnya awak kasih. Tapi makanan di dalam batin tak pernah dikasih. Alhasil batinnya sakit, batinnya kurus. Kata Allah dalam Quran, khatamallahu ala qulubihim. Hatinya dikunci. Kenapa? Karena udah sakit. Udah sakit mati terus. Kalau dah hati terkunci, wa ala sam'ihim, telinga tau ndak mendongak lagi. Nasihat-nasihat baik tau ndak mendongak lagi. Wa ala absarihim, mata pun dikunci. Takkan pernah menengok yang elok-elok. Jadi saran kita dalam kajian ataupun ceramah kita pada malam ini, kita awali tahun baru kita ini membuka lembaran baru. Kita evaluasi kita pada tahun yang lalu, apa kekurangannya kita berusaha. Walaupun tak banyak Pak ya, tapi ada. Udah, kemudian untuk di tahun baru ini kita lebih mempergiat untuk apa? Menuntut ilmu. Kalau sudah ilmu kita rajin tuntut, maka di dalam ini akan sehat. Kalau sudah sehat, dia bersemangat. Kalau sudah bersemangat, dia akan biasa. Tak ada lagi bawaan-bawaan untuk sholat, tidak ada bawaan lagi untuk mengaji, tak ada bawaan lagi karena di dalam sudah sehat. Baik, saya rasa cukup aja sampai di sini. Jam 11. Saya naik tadi jam 9:30. Sekarang sudah jam 11. Nanti kok lama-lama nak budak-budak ngiso, neng ustaz ngiso lah, neng ustaz ni dah ada lama mana ngasih hadiah dia. Kombo ini tadi tak apa kombo. Kan pergi, yo.
Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup saja sampai di sini. Ya, apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah ilmu dan pemahaman. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung perkutut, burung wabu, burung balam, burung itu nama jenis-jenis burung. Ya. Kemudian kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada sumur di rumah, tak malah numpang mandi di rumah aja. Cocok. Apa urusan doa langsung aja. Baik, tutup dengan doa. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan ورزقا حلالا طيبا يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة ومغفرة وصحة وبركة وسلامة والإسلام والإيمان والإحسان في هذه الجماعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.